pembelanjaannya itu tidak sesuai dengan RKAM-nya gitu, apakah itu tidak apa-apa dilaporkannya berbeda seperti itu Mbak Mei? Ya, pada intinya yang namanya RKM atau RKAM ya, kalau yang sekarang sudah tertuang di RKAM itu. RKAM itu kan pedoman, Mbak. Yang namanya pedoman itu harus dipedomani. Artinya madrasah ketika mau belanja A, B, C, D ya harus sesuai dengan pedomannya. Ketika dia belanja tidak sesuai pedoman, salah, itu jelas. Nah, caranya seperti apa? RKM itu harusnya direvisi dulu, baru kita belanja gitu. Dan belanja pun juga harus tahu kan, dana yang kita pegang berapa kan gitu Mbak. Jadi ketika nanti madrasah itu melakukan pembelanjaan tidak sesuai dengan RKM konsep awal ya, kita revisi dulu Mbak RKM-nya Mbak, biar sesuai, kita sesuaikan dulu, setelah dilakukan revisi barulah madrasah belanja gitu. Oke, berarti pembelanjaan harus sesuai dengan RKAM-nya, Ya. jadi kalau pada prakteknya kemudian berbeda, maka RKM-nya harus direvisi dulu gitu ya Mbak Mei ya. Iya. Nah, Boleh, kemudian RKM direvisi boleh Mbak, nggak masalah. Kemarin banyak madrasah yang mungkin khawatir ya, wah RKM nih nggak boleh direvisi gitu. Kan di Juknisbos sendiri sudah jelas di situ bahwa RKM itu boleh direvisi dan wajib disampaikan ketika nanti madrasah melaporkan di setiap semesteran Mbak. Oke, ya kemudian nanti RKM revisinya ya diupload ulang aja ya Bapak Ibu, yang secara teknisnya memang oleh timnya Pak Agung Laksono sudah dibuka, jadi tinggal diupload ulang saja di portal BOS itu ya. Bisa akan terperbarui seperti itu. Nah terus Mbak ya, kalau pertanyaannya gini nih, jadi misalkan tadinya di RKM itu kan mau beli komputer harga 10 juta. Nah, kemudian ternyata di lapangan bisa dapat komputer yang harganya cuma 8 juta. Terus 2 jutanya ini dipakai untuk membeli yang lain, misalkan penunjangnya gitu. Nah, itu juga sama ya mekanismenya ya, RKM-nya direvisi, kemudian beli sama. gitu ya. RKM direvisi dulu. Ya, oke. Nah, kemudian nih berbicara soal pajak, nih ada pertanyaan dari Bapak Andromeda nih. Sekolah swasta dan negeri itu apakah sama? Misal kita membeli laptop atau prasarana yang lain dengan harga lebih dari 1 juta, apakah terkena PPN? Kemudian bahan habis pakai seperti ATK juga demikian, gimana Mbak Mei? Oke, Mbak, kalau regulasi yang baru di PMK nomor 231 garing PMK.03 garing 2019 untuk terkait perpajakan belanja barang itu baru dikenakan setelah atau di atas 2 juta Mbak, bukan 1 juta lagi. Kalau 1 juta itu udah regulasi yang lama ya, itu prinsip pertama Mbak. Yang kedua, kita harus tahu dulu madrasah ini dalam pengelolaan dana BOS, madrasah swasta atau negeri. Karena kalau madrasah swasta itu bukan bendahara pemerintah. Jadi ketika dia bukan bendahara pemerintah, dalam regulasi tadi yang sudah saya sebutkan, baik di Juknisbos juga tertera di sana, untuk pungut PPN, apalagi PPh 22, itu kan dikecualikan Mbak, untuk madrasah swasta ya, madrasah yang bukan bendahara pemerintah tadi. PPh 22 sudah jelas itu dikecualikan, karena pengelolaan dana BOS tidak melakukan pungut PPh 22. Nah, untuk PPN ini ada bedanya antara madrasah swasta dengan madrasah negeri. Untuk madrasah negeri masih dilakukan pemungutan PPN, sedangkan untuk madrasah swasta tidak Mbak. Nah, siapa yang berhak melakukan pemungutan PPN? Yang berhak melakukan pemungutan itu adalah vendor sendiri, rekanan. Jadi rekanan di mana dia adalah pengusaha kena pajak, otomatis dia wajib melakukan pemungutan maupun penyetoran PPN. Nah, kita sebagai madrasah, apabila belanja di vendor yang PKP tadi, pengusaha kena pajak, kita cukup meminta bukti setor saja. Cukup kopinya lah. Kalaupun tidak bisa mengkopi ya gitu. Jadi tidak perlu susah-susah harus memungut dan menyetor sendiri dengan dana BOS yang kita terima tadi gitu Mbak. Oke Mbak Mei, ya note ya. Jadi untuk madrasah swasta itu yang diharuskan memungut dan membayar pajak itu adalah vendornya yang PKP ya. Nanti ya, madrasahnya ini PKP. Cukup lah nanti untuk ya bukti setor saja. Ya, oke Mbak Mei, udah cukup jelas nih Mbak. Ini ada pertanyaan lagi Mbak.
jika untuk honor guru dan pegawai madrasah bulan Desember 2020 dimasukkan ke LPJ BOS BABUN. Namun untuk LPJ BOS reguler bulan Desember 2020 tidak ada honor guru dan pegawai. Apakah diperbolehkan? Gimana Mbak? Diulang Mbak. Maaf Mbak, sinyalnya tadi putus-putus. Diulang Mbak pertanyaannya. Ya, saya ulang ya Mbak. Jika untuk honor guru dan pegawai madrasah bulan Desember 2020 dimasukkan ke LPJ BOS BABUN. Lalu untuk LPJ BOS regulernya bulan Desember 2020 tidak ada honor guru dan pegawai. Apakah diperbolehkan seperti itu? Sekarang melihat di konsep RKM dulu Mbak, RKM awal yang direncanakan oleh madrasah untuk honor bulan Desember, apakah direncanakan di RKM yang reguler atau RKM yang BOS BABUN? Kalau dia masuk di RKM reguler, ya berarti dibayar menggunakan RKM reguler. Lah kalau ternyata memang direvisi ke RKM BOS BABUN, berarti RKM yang reguler kan ada dana sisa tuh Mbak. Nah, ketika ada dana sisa, berarti madrasah bisa memanfaatkan untuk peruntukan lainnya gitu. Jadi BOS regulernya bisa direvisi untuk lain lah, untuk kegiatan lain, komponen lain yang bisa dimanfaatkan dengan dana sisa tersebut, Mbak. Ya, oke. Jadi ya harus selaras dengan RKAM-nya ya. Kalau memang kita harus melihat di pedoman. Jadi RKM itu tambahan ya. Ya, oke, sudah cukup jelas Mbak itu. Nah, kemudian nih Mbak, bagaimana kalau nominal belanja tidak persis dengan RKAM? Jadi kegiatannya sama nih Mbak, di RKAM misalkan ada 10 kegiatan, kemudian sudah dilaksanakan juga 10 kegiatan, tapi ternyata nominalnya nggak sama nih uangnya. Gimana itu Mbak Mei? Ya, sama Mbak itu, konsepnya sama. Jadi kan berarti ada pagu sisa ya, ada anggaran sisa lah di situ di bosnya. Nah itu silahkan madrasah memanfaatkan untuk kegiatan lainnya gitu. Misalnya katakanlah dalam setiap kegiatan dia merencanakan 10 angkatan nih, ternyata hanya terlaksana 8 angkatan kan di situ. Nah 2 angkatan ini mereka bisa mewujudkan kegiatan baru yang sinergi dengan komponen yang dia ambil gitu Mbak. Atau mungkin bisa jadi dengan lainnya lah. Yang jelas untuk RKM harus direvisi dulu dan jangan mepet-mepet di akhir tahun seperti ini ya Mbak ya. Jadi kalau sisa baru mereka cermati di akhir tahun seperti ini kan terlihat tidak efektif ya, tidak efektif madrasah dalam merencanakan RKM tersebut. Enggak ini ya. Ya, tapi ini kalau konteksnya adalah dana BOS tambahan BABUN ini kan memang juga cairnya mepet ya Mbak Mei ya. Mepet. Jadi mungkin dimanfaatkan semaksimal mungkin aja gitu kali ya Mbak ya. Ya tapi kalau memang tidak bisa terserap semuanya di bulan Desember ini harus dikembalikan ke kas negara juga ya Mbak ya. Ya, itu ya ruginya itu. Jadi kalau tidak terserap kan otomatis tadi yang disampaikan Pak Budi tadi kan harus dikembalikan ke kas negara kan. Nah ini juga menjadi tidak efektif lagi gitu kan. Nah, bisa dimanfaatkan untuk inilah penanganan pandemi COVID ini kan. Untuk operasional madrasah itu pasti masih dibutuhkan beberapa perlengkapan yang banyak lah untuk persediaan di madrasah Mbak itu. Oh ya. Ya Mbak Mei, sepertinya pertanyaan soal pertanggungjawaban itu banyak yang nanyainnya soal itu sih Mbak. RKM-nya harus persis, harus direvisi seperti apa kalau harganya di bawah itu dan lain sebagainya. Dan tadi Mbak Mei sudah menjawab dengan komprehensif banget ya, lengkap pokoknya intinya kalau ada perubahan silahkan RKM-nya juga harus direvisi dulu. Ya, direvisi, dana semaksimal mungkin dimanfaatkan, jika kemudian ada dana sisa maka dikembalikan ke kas negara. Kemudian kalau ini konteksnya adalah kalau dana BOS BABUN ini kan hanya madrasah swasta ya Mbak Mei, berarti pembelanjaan itu tidak dikenakan PPN, tapi PPN itu dibayarkan oleh vendor dengan PKP itu tadi. Dan Bapak Ibu silahkan minta bukti setor pajaknya saja gitu ya Mbak Mei ya. Jadi nggak perlu dibayarkan sendiri pajaknya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Mei ini di sela-sela kesibukannya. Ini nanti kalau ada pertanyaan lagi nanti saya colek-colek lagi. Saya mungkin ke Pak. Ya, terima kasih banyak Mbak Mei. Nanti kalau ada pertanyaan mengenai perpajakan dan RKAM lagi nanti akan saya
tanyakan, oh Mbak sorry nih udah langsung masuk nih, wah gercep banget nih netizen di YouTube ya. Ini gimana kalau vendornya itu gimana kalau vendornya tersebut tidak mengenakan pajak, gimana? Nah, itu lebih mudah lagi, kan di Juknis sudah jelas. PPN itu dapat dikecualikan ketika rekanan bukan pengusaha kena pajak, Mbak. Nah, makanya kita gampang untuk mendeteksi si rekanan itu PKP atau tidak. Cukup kita tanyakan, dia bisa nggak mengeluarkan e-faktur atau faktur bersifat elektronik ya. Jadi itu faktur resmi dari DJP ya, di DJP online itu bentuk ID billing dia fakturnya. Nah, itu kalau mereka bisa mengeluarkan berarti memang itu adalah PKP, Mbak, pengusaha kena pajak. Ketika dia bukan pengusaha kena pajak, ya sudah bebas pungutan PPN, Mbak. Jadi madrasah nggak usah susah-susah harus menyetorkan atau memungut PPN kembali. Gitu. Meskipun yang dibelanjakan di atas 2 juta ya, Mbak. Meskipun yang dibelanjakan meskipun di atas 2 juta, Mbak. Oke, jadi kewajiban setor PPN itu selesai ketika memang rekanannya tidak belum PKP gitu, Mbak Mei ya? Iya. Kecuali setiap belanja itu harus dengan lelang, Mbak. Lah ini beda ya, kalau aturan lelang menggunakan aturan Barja sendiri ya, pengadaan barang dan jasa, itu baru kita harus menggunakan mekanisme lelang. Mekanisme lelang kan setiap vendor harus vendor resmi, yang PKP dan sebagainya, regulasinya regulasi khusus. Saya kira kalau anggaran dana BOS belum sampai lah ke taraf lelang, Mbak. Ya, betul. Oke. Terima kasih Mbak Mei, nanti akan saya colek lagi ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain terkait perpajakan dan juga RKM. Terima kasih Bapak Ibu juga yang sudah bertanya mengenai hal tersebut. Nah, kemudian ada nih pertanyaan nih mungkin yang juga banyak ditanyakan melalui live agent. Bagaimana sih Juknis dan form pelaporan dana BOS BABUN ini? Pak Bruri saat ini sudah bergabung nih Pak Bruri. Mungkin bisa dijelaskan Pak, seperti apa sih Pak format pelaporan dana BOS BABUN ini yang kemudian nanti wajib diupload ke portal BOS. Kalau tadi seperti yang dijelaskan oleh Mas Agung Laksono itu mungkin di bagian neraca itu ya, seperti apa? Mohon bantuan menjelaskan Pak. Ya, terima kasih Mbak. Mohon izin Pak Budi, Mas Doni. Sebenarnya kalau untuk pelaporan dana BOS ini, dana BOS BABUN, tidak jauh berbeda dengan BOS reguler. Nah, kita meminta bentuk format laporannya itu yang nanti diupload ke portal itu bentuknya seperti buku kas umum aja, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu cukup membuat buku kas umum dari RKAM, kan bisa kebaca itu kan apa yang dibelanjakan, yang sudah dibelanjakan, nah itu yang dilaporkannya Bu. Jadi bentuknya BKU aja yang kita minta. Seperti di dalam Juknis itu kan sudah ada tuh formatnya kalau nggak salah. Ya, terima kasih Mas Bruri. Ya, Bapak Ibu jadi bisa mengikuti panduan yang di BKU saja ya, pelaporannya seperti apa. Dan sekali lagi pelaporannya itu juga mengikuti RKM-nya. Jika kemarin Bapak Ibu pada saat pencairan mencantumkan RKM-nya itu digabung dengan yang reguler, ya maka laporannya juga disatukan. Tapi jika memang terpisah, ya mungkin jadi laporannya juga hanya yang dana tambahan saja, seperti itu ya Bapak Ibu. Intinya harus diselaraskan dengan RKAM. Oke, kemudian ini sudah bergabung bersama kita Mbak Alia dari BRI Pusat. Selamat pagi Mbak Alia. Ya, selamat pagi Bu Ina, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, Mbak Alia, mohon dibantu update-nya Mbak, bagaimana progres pencairan dana BOS BABUN tahun anggaran 2020 saat ini, dan kemudian khusus untuk daerah istimewa Aceh Mbak, bagaimana prosesnya? Silahkan Mbak Alia. Baik, terima kasih Mbak Ina, mohon izin agak telat joinnya. Perkenalkan saya Alia dari BRI Kantor Pusat. Selamat pagi juga Bapak Ibu, Pak Bruri, Pak Agung, Pak Doni, dan
Bapak Ibu sekalian yang bergabung. Nah, untuk